Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Randa Pratama, NIM 2120602067. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan lembaga pembiayaan syariah. Jadi, mungkin kalian teman-teman semuanya asing dengan kata-kata lembaga pembiayaan syariah. Apa sih itu lembaga pembiayaan syariah? Marilah kita jelaskan sama-sama. Jadi menurut pengertian, lembaga pembiayaan syariah secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi, kepengurusan PP Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah yang telah dilaksanakan benar dan baik. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang POJK nomor 31/05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa, dan lain sebagainya. Contohnya pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk menyediakan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang ketiga yaitu pembiayaan jasa, yaitu pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman atau dana talangan, atau pemberian pelayanan dengan tanpa bayaran imbal jasa atau iuran sesuai dengan kesepakatan pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Nah, jadi itu tiga tersebut adalah tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha syariah pembiayaan syariah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan pendanaan syariah melaksanakan jumlah akad antara lain, yaitu satu pembiayaan jual beli yang dilakukan mengenai akad murabahah, salam, istisna. Nah, yang kedua yaitu pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad mudarobah, musyarakah, mudarobah, mustarokah, yang terakhir yaitu muyarakah, mutanaisah. Nah, yang ketiga yaitu pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad ijaroh muntahiyah, batamli, hawala, wakalah atau wakalah bil ujroh, kafalah, ju'alah, qadr. Nah, dalam lembaga pembiayaan syariah ini ada juga dasar hukumnya loh. Seperti pada tahun 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 84 garing PMK .012 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan nomor 29 garing POJK .05 garing 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tujuannya dikeluarkan POJK ini untuk mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan perusahaan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif,
serta kontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil, dan kelanjutan terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah. Untuk memberikan kerangka hukum yang menandai dalam menjalankan aktivitas, pada tahun 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan 2 peraturan, yaitu Peraturan Nomor PER 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Nomor PER 04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi dasar hukumnya yang telah kita jelaskan. Jadi di negara itu ada dong dasar hukum dari lembaga pembiayaan syariah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Ada beberapa PT loh, lembaga pembiayaan syariah di Indonesia itu, seperti PT Aliarah Indonesia Finance atau ALIF. Yang kedua yaitu PT Citra Tirta Mulia atau Citifin Multi Finance Syariah. Yang ketiga yaitu PT Amanah Finansi. Yang keempat yaitu PT Syariah Multifinansi Astra atau Amitra. Yang selanjutnya yaitu PT Trihamas Finansi Syariah, PT Busan Auto Finansi Syariah atau BAB Syariah, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan apa sih manfaat pembiayaan syariah. Manfaat pembiayaan syariah itu bagi nasabah dapat menentukan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan sendiri. Jadi pembiayaan syariah ini kesepakatan antara dua pihak, seperti fasilitas pembiayaan yang lebih beragam yang pastinya sesuai dengan syariat Islam. Terus itu nasabah dapat mengembangkan usaha dengan efisien. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, terus itu manfaat bagi lembaga pembiayaan syariah, yaitu lembaga pembiayaan memperoleh laba dan yang halal. Jadi yang selanjutnya yaitu memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening dan lain sebagainya. Terus itu memperoleh hasil timbal balik dari yang berupa margin. Yang terakhir yaitu mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah, memperoleh pertumbuhan di sekitar dan lain sebagainya. Manfaat bagi masyarakat yaitu memperoleh saluran dana dari kesepakatan pembiayaan antara lembaga keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih itu perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bunga dan bagi hasil. Nah, jadi pembiayaan syariah itu beda dong dengan pembiayaan konvensional. Kalau pembiayaan syariah itu bersifatnya jual beli, kalau pembiayaan konvensional itu bersifat kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau pembiayaan syariah menggunakan akad murabaha dalam memperoleh keuntungan, yaitu harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Kalau konvensional menggunakan bunga sebagai instrumen dalam memperoleh keuntungan. Dan selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan sebagai pengawas dan monitoring terhadap operasional perusahaan. Yang kalau konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya dalam struktur organisasi. Kalau pembiayaan syariah itu tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Sama-sama disepakati. Nah, kalau konvensional itu eksistensi bunganya itu diragukan, kalau tidak dikencam oleh semua agama. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang lembaga pembiayaan syariah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.